Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Armin Amir, CGP Angkatan 11, SMP Negeri 2 Kayan Hilir. Saat ini, saya akan memaparkan tugas saya, tugas 1.1.J, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun yang akan kita bahas ke depannya adalah yang pertama, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu berpihak pada murid. Yang kedua, mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan berhamba pada murid. Yang keempat, asas Trikon. Yang kelima, sistem Among atau yang biasa dikenal dengan trilogi pendidikan. Yang keenam atau yang terakhir adalah tujuan pendidikan menuntun, bukan menuntut. Yang pertama adalah pendidikan berpihak pada murid. Maksudnya adalah murid atau anak didik di sekolah adalah subjek dalam pembelajaran. Jadi, pusat pembelajaran itu ada pada murid, bukan lagi pada guru, atau yang sekarang kita biasa sebut dengan student center. Kemudian, yang kedua adalah mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam mendidik dan mengajar, murid disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga kita bisa membekali mereka untuk menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, yang paling sering kita dengar saat kita mengikuti pelatihan calon guru penggerak adalah pendidikan berhamba pada murid. Jadi, maksudnya pendidikan berhamba pada murid adalah pendidikan di mana fokus utama adalah melayani kebutuhan dan potensi setiap murid secara individu. Ini mencerminkan filosofi pendidikan yang menempatkan murid sebagai pusat dari belajar mengajar. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu murid menemukan dan mengembangkan bakat serta minat mereka, bukan sekadar menyampaikan materi pelajaran saja. Kemudian yang keempat adalah asas Trikon. Asas Trikon yang terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris menjadi prinsip perubahan yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Dengan menerapkan asas Trikon dalam pendidikan, diharapkan proses belajar mengajar menjadi lebih holistik, relevan, dan berkelanjutan, serta mampu mengembangkan potensi murid secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan tentunya. Selanjutnya, yang kelima, sistem Among atau trilogi pendidikan. Di dalam menuntun anak sebagai seorang guru, hendaknya selalu berpedoman pada trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo di depan memberikan contoh yang baik, Ing Madyo Mangunkarso di tengah membangun semangat, dan yang terakhir Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Selanjutnya yang keenam, tujuan pendidikan menuntun, bukan menuntut. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Seperti halnya filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik diibaratkan seorang petani, sedangkan murid adalah benih. Petani hanya menuntun tumbuhnya padi, namun tidak dapat menuntut padi untuk tumbuh menjadi jagung. Selanjutnya, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini, saya akan menggunakan pertanyaan pemantik.
Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berdasarkan pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Jadi, fokus pembelajaran adalah materi dan tercapainya target belajar. Yang kedua, tidak memahami karakteristik masing-masing murid, berharap semua murid bisa memperoleh nilai yang sempurna. Yang ketiga, lebih sering menerapkan pembelajaran berpusat pada guru atau mengejar materi selesai tepat waktu karena terbatasnya waktu akibat banyaknya hari libur. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, fokus saya tidak lagi mengejar materi dan tercapainya target belajar, tetapi lebih ke proses pembelajaran yang berpusat pada murid atau berpihak pada murid, menuntun murid dengan bekal nilai-nilai positif atau nilai-nilai karakter yang ada pada diri mereka masing-masing. Lebih banyak menggunakan teknologi agar murid tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman dan membekali budi pekerti dan nilai-nilai positif pada murid. Guru tidak lagi mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas. Guru berperan menuntun murid untuk belajar aktif, kreatif, berpikir kritis, gotong royong, kerjasama, dan bisa berkolaborasi dengan temannya untuk mendapatkan pengetahuan baru. Selain melakukan pengajaran pengetahuan, pengajaran budi pekerti juga sangat penting kita lakukan. Keberhasilan kita dalam mendidik tidak hanya semata-mata murid memperoleh nilai yang sempurna dalam pelajaran kita, tapi ada perubahan tingkah laku yang baik dan budi pekerti yang baik juga pada murid. Idealnya, pendidikan mampu mencetak generasi bangsa yang cerdas dan budi pekerti yang luhur seperti tujuan pendidikan. Selain itu, saya juga paham bahwa setiap anak itu unik, ibarat kertas kosong. Namun, ia sudah membawa goresan-goresan tersendiri yang samar di dalamnya. Tugas guru adalah membiarkan goresan buruk pada anak agar tidak berkembang dan menebalkan goresan positif yang bisa menuntun mereka meraih cita-citanya dan menjadi pribadi yang baik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang lebih menarik, inovatif, dan menyenangkan bagi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada. Yang kedua, mengembangkan pendidikan karakter murid melalui pembiasaan positif di sekolah atau yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang ketiga, memberikan ruang yang luas bagi murid untuk mengembangkan ide kreatif dan berpikir kritis mereka saat membelajar. Demikian pemaparan saya mengenai tugas 1.1.y koneksi antar materi. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memahami apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.